Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda. Bersama saya, Fibi Srayu Anita, berikut informasi selengkapnya. Pendistribusian bantuan korban banjir di Kabupaten Kota Waringin Timur terus disalurkan. Salah satunya di Desa Simpur, Kecamatan Kota Besi. Ketinggian banjir mencapai 80 cm di jalan menuju desa. Jadi tantangan dalam pendistribusian bantuan. Berbagai tantangan dihadapi petugas saat mendistribusikan bantuan ke wilayah pelosok Kota Waringin Timur yang hingga kini masih terdampak banjir. Menggunakan 2 mobil bak terbuka, petugas menerobos banjir sedalam 80 cm saat menuju Desa Simpur, Kecamatan Kota Besi. Pendistribusian bantuan turut dibantu sejumlah orang dari komunitas motor trail. Karena banjir yang terlalu tinggi membuat kendaraan roda 2 tidak mampu menerobos banjir. Tidak sedikit sepeda motor mengalami mogok di tengah jalan karena lebih dari setengah bagian sepeda motor terendam banjir. Meski begitu, bantuan sembako yang saat itu dibawa tetap dapat didistribusikan ke Desa Simpur yang kini kondisinya sudah mulai surut dan hanya menggenangi jalan desa. Sebelumnya, ketinggian banjir di Desa Simpur mencapai 40 cm. Saat itu banjir juga merendam rumah-rumah warga yang ada di sana. Kondisi di Simpur ini sudah ada beberapa hari sudah mulai surut. Kemarin mungkin sampai 30 cm, 20 sampai 30 cm sampai masuk ke rumah. Kalau sudah sebagian jalan ini masih ada yang terendam, tetapi untuk menuju jalan desa lumayan dalam, sekitar mungkin hitungannya antara 20 sampai 80 cm tadi yang kita lewati. Tantangan untuk hari ini kita memang untuk melalui beberapa titik yang kedalaman airnya itu antara 20 sampai 80 cm. Jadi ada risiko nanti kita mesinnya mati ataupun nanti kepatah karena ada lubang yang lumayan besar di tengah-tengah itu. Ada beberapa titik yang ketinggian sampai 80 cm. Jadi ketinggian kalau mereka mungkin sampai 40 sampai 50 cm, komunitas trail kan bisa sampai. Tetapi ini tadi itu sudah tenggelam sebatas paha. Jadi kurang lebih 80 cm. Akibatnya kendaraan bermotor tidak bisa lewat. Berdasarkan data terakhir BPBD Kota Waringin Timur, terdapat 12 desa di 3 kecamatan yang hingga kini masih terendam banjir. Warga terdampak musibah tersebut sebanyak 6.000 jiwa atau 1.700 kepala keluarga. Sementara bangunan terendam banjir berjumlah 1.400 rumah warga, 4 tempat ibadah, 1 sekolah, dan 2 fasilitas kesehatan. Masud Badarudin, Hayat TV. Ratusan anak di Kabupaten Kota Waringin Timur antusias ikuti hitan massal pada Rabu 2 November. Kegiatan dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional tersebut dilaksanakan tanpa dipungut biaya atau gratis. Didampingi orang tuanya, ratusan anak di Kabupaten Kota Waringin Timur mengikuti hitan massal yang digelar oleh Dinas Kesehatan bekerja sama dengan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK setempat. Bakti sosial hitan massal gratis ini digelar dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional atau HKN ke-58 yang jatuh pada tanggal 12 November mendatang. Hitan massal yang dimulai pukul 8 pagi hingga sore hari tersebut diikuti antusias anak-anak. Hingga siang hari tercatat tidak kurang dari 260 anak mengikuti hitan massal ini, bahkan jumlah peserta terus bertambah. Kepala Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur Urmar Kadari mengatakan tidak menyangka dengan tingginya antusias anak dalam mengikuti hitan massal, padahal awalnya hanya menargetkan sebanyak 100 orang. Layanan hitan massal yang diberikan secara gratis itu dilaksanakan dengan melibatkan sebanyak 70 orang petugas operator hitan. Sebenarnya target kita itu adalah 100 sebenarnya, 100, namun karena minat anak-anak untuk sunatan ikut bersunat ini cukup tinggi, maka akan kami buka. Jadi data yang sampai ke kami kemarin itu sudah 260 pesertanya. Kami cukup pesimis sebenarnya adanya peserta sunatan massal hari ini karena pada saat ini kan sekolah SD kan masih
dalam proses belajar mengajar. Jadi kami tidak menyangka begitu kami buka pendaftaran, alhamdulillah sudah mencapai kurang lebih pada hari ada 260. Gratis Pak ya? Gratis, bahkan mereka dapat sarung sumbangsih dari teman-teman nakes yang ada di tim. Jadi murni ini kita laksanakan. Hitan masal yang dilaksanakan gratis tersebut dianggap sangat membantu masyarakat, apalagi bagi sebagian besar masyarakat Kota Waringin Timur, biaya layanan hitan sebesar Rp500.000 tidaklah murah. Ini kepengen Pak sunat. Ya itu aja. Ini gimana tadi Bu? Diminta bayaran kah atau gimana? Enggak, gratis. Gratis Bu ya? Syaratnya apa Bu? Syaratnya daftar kemarin. Cuma daftar aja lewat HP. Bagus sekali Pak, apalagi bagi yang tidak mampu. Apalagi yang kepengen sunat gak Bu? Pada waktunya pengen sunat, ya sunat gitu nah. Alhamdulillah bagus Pak kalau untuk yang sunat masal ini, yang pasti kan untuk yang tidak mampu. Kalau saya ada orang kampung biasanya Rp500.000. Rp500.000, berarti ini cukup besar biayanya dan ini sangat membantu Bu ya? Iya, alhamdulillah sangat membantu Pak. Terutama bagi kami yang kurang mampu lah. Selain hitan masal, HKN ke-58 di Kota Waringin Timur juga diperingati dengan berbagai kegiatan lainnya, diantaranya lomba-lomba, pelayanan kesehatan, serta jalan sehat. Masud Badarudin, Hayat TV. Badan Pusat Statistik mencatat selama Oktober 2022, berdasarkan dua kota acuan yakni Palangkaraya dan Sampit, Kalimantan Tengah mengalami deflasi sebesar 0,04%. Berdasarkan dua kota acuan yakni Palangkaraya dan Sampit pada Oktober 2022 di Kalimantan Tengah terjadi deflasi sebesar 0,04% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 115,18. Deflasi gabungan kota Palangkaraya dan Sampit pada Oktober 2022 terjadi karena adanya penurunan indeks kelompok transportasi, kelompok informasi komunikasi dan jasa keuangan, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, kelompok makanan, minuman dan tembakau, serta kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga. Inflasi tahun kalender Oktober 2022 terhadap Desember 2021 untuk gabungan kota Palangkaraya dan Sampit tercatat sebesar 5,89% dan inflasi tahun ke tahun Oktober 2022 terhadap Oktober 2021 sebesar 7,10%. Sementara komoditas yang memberikan sumbangan inflasi pada Oktober 2022 antara lain beras, kacang panjang, rokok kretek, daging ayam ras, kangkung, pisang, mie, bensin, ketimun, dan semangka. Komoditas yang memberikan sumbangan deflasi pada Oktober 2022 antara lain angkutan udara, bawang merah, minyak goreng, cabai rawit, ikan tongkol atau ambu-ambu, telur ayam ras, emas perhiasan, tomat, cabai merah, dan telepon seluler. Yunus Muhammariza, Hayat TV. Turunnya harga minyak goreng, telur ayam ras, cabai rawit dan emas perhiasan di Kota Sampit selama Oktober 2022 menjadi pemicu terjadinya deflasi. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat, selama Oktober 2022 Kota Sampit mengalami deflasi 0,01%. Perkembangan harga berbagai komoditas pada Oktober 2022 di Sampit secara umum menunjukkan adanya penurunan. Hasil pemantauan BPS pada Oktober 2022 di Sampit mengalami deflasi sebesar 0,01% atau terjadi penurunan indeks harga konsumen dari 116,57 pada September 2022 menjadi 116,56 pada Oktober 2022. Adapun tingkat inflasi tahun kalender Oktober 2022 terhadap Desember 2021 sebesar 5,61% dan tingkat inflasi tahun ke tahun Oktober 2022 terhadap Oktober 2021 sebesar 6,64%. Deflasi 0,01% di Sampit pada Oktober 2022 terjadi karena adanya penurunan indeks harga pada beberapa kelompok pengeluaran, diantaranya kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, kelompok perumahan, air dan listrik, kelompok transportasi, dan kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Sedangkan kelompok informasi komunikasi dan jasa keuangan, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya, dan kelompok pendidikan relatif stabil.
Sementara itu terdapat beberapa kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi, yaitu kelompok kesehatan, kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran, kelompok pakaian dan alas kaki, serta kelompok perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin. Beberapa komoditas yang mengalami penurunan indeks harga dan memberikan andil deflasi disampit pada Oktober 2022, antara lain minyak goreng, telur ayam ras, ikan tongkol atau ambu-ambu, cabai rawit, mangga, angkutan udara, emas perhiasan, nangka muda, cabai merah, dan bawang merah. Sementara itu beberapa komoditas yang mengalami kenaikan indeks harga antara lain kacang panjang, rokok kretek, kangkung, pisang, semangka, ketimun, daging ayam ras, pelumas atau oli mesin, rokok putih, dan beras. Yunus Muhammad Riza, Hayat TV. TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Bruwet sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, bruwet. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Gambarnya jangkrik. Ya, TV-nya masih analog ya? Ganti dong ke digital. Digital? Ya, digital. Tinggal install set-top box, gambar tajam, channel banyak, tanpa iuran bulanan. Hey, gimana? Bagus kan? Gambarnya jangkrik. Hah? Sambut era digital dan nikmati kesempurnaan gambarnya. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 2022, Organda Angsuspel Kumai menggelar kegiatan peringatan Maulid Nabi dan Sholawat yang diikuti para anggotanya bertempat di Terminal Angkutan Darat Jalan Panglima Utar, RT 8 Desa Sungai Kapitan, Kecamatan Kumai. Selain doa, umat muslim juga dianjurkan memperbanyak amalan lain yang bermanfaat. Salah satunya adalah membaca sholawat Nabi Muhammad SAW. Keutamaan membaca sholawat Nabi ada beragam. Salah satu keutamaan membaca sholawat Nabi bisa menghapuskan dosa, meningkatkan derajat, hingga menambah pahala. Dengan tema Mari Kita Teladani Akhlak Rasulullah SAW, Organisasi Angkutan Darat atau Organda menggelar kegiatan zikir dan sholawat serta doa bersama dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 2022. Kegiatan zikir dan sholawat yang pertama kali digelar oleh Organda Pengurus Dewan Pimpinan Unit Angkutan Khusus Pelabuhan atau Angsuspel Kecamatan Kumai bertempat di Terminal Angkutan Darat, Jalan Panglima Utar, RT 8, Desa Sungai Kapitan, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, pada Selasa malam tanggal 1 November 2022. Ketua Organda Angsuspel Kumai, Muhammad Sahrum mengatakan, kegiatan Organda bersolawat dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 2022
berharap dengan kegiatan ini, Organda Angsus Pelkumai lebih baik dan maju, lebih berkembang, serta lebih sukses dari sebelumnya, sehingga memberikan manfaat yang baik kepada anggota. Memang begitu syukur Allah SWT, yang mana kegiatan Organda berselawat dan sekaligus memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW dengan tema marilah kita teladani akhlak Rasulullah SAW untuk jadikan pedoman dalam hidup kita sehari-hari. Dan juga dengan kegiatan ini semoga Organda ke depan semakin baik, semakin maju dan berkembang dan sukses dan sulit ke depannya. Dan semoga Organda ini dengan tujuan juga untuk memberi manfaat yang baik kepada seluruh anggota Organda, baik luar kota maupun yang ada dalam kota. Alhamdulillah bahwa acara Organda berselawat ini merupakan pertama kali diadakan di Kecamatan Kumai. Mudah-mudahan di tahun berikutnya bisa dirasakan kembali seperti ini yang lebih baik dan lebih meriah kembali. Untuk membuat semangat seluruh anggota Organda supaya dalam melaksanakan aktivitasnya semoga dalam lindungan Allah SWT. Dan mudah-mudahan sopirnya menjadi sopir. Selain anggota Organda Angsus Pelkumai dan undangan di sekitar terminal, kegiatan Organda bersolawat dihadiri oleh Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Waringin Barat, perwakilan Camat Kumai, Kapolsek Kumai, para tokoh agama dan tokoh masyarakat Kecamatan Kumai. Acara inti Organda bersolawat diisi tausiah atau ceramah agama oleh Habib Abdurrahman Al-Qadari. Kegiatan ini mendapat apresiasi dari Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Waringin Barat. Terima kasih. Kami pemerintah daerah, terutama kami selaku pembina teknis dari Dinas Perhubungan Kabupaten Barat, mensupport, mengharapkan kepada pihak Organda Angsus Pelkumai ini bisa lebih eksis, bisa lebih mudah, terutama dalam operasional kegiatannya. Yang kita harapkan adalah sekarang saat ini kita terjadi inflasi, harga barang naik. Oleh karena itu, kita pemerintah daerah khususnya mensupport mereka melalui penyediaan bahan bakar minyak bersubsidi untuk kepentingan mereka agar ongkos angkut, upah angkut, tarif angkut mereka itu tidak naik. Nah, sehingga kita bisa menekan dari sisi angkutan ini untuk kontribusi agar inflasi tidak terlalu tinggi. Bisa menekan inflasi dengan cara angkutan yang lebih murah. Itu harapan kita. Dengan kegiatan Organda berselawat ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW, kita harapkan semua kegiatannya, semua usaha mereka selalu mendapat jalan yang baik, selalu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan adanya selawat ini, insya Allah segala kegiatan mereka akan diharapkan dapat diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu harapan kita. Salah satu utama saat peringatan Maulid Nabi atau hari kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah memperbanyak membaca sholawat Nabi. Jamri, SBTV. Demikian informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibi Srayu Anita mewakili jajaran yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.